Coba Pak Saiful saya jadi menteri, manggul beras sendirian, pengawalnya jalan biasa aja, ngamuk lah. Makanya si pengawalnya itu justru keanehannya itu ada di pengawalnya yang justru ngawal buka jalan. Harusnya dia manggul juga. Nah itu ciri yang nggak pakai rasa dan sangat mungkin nggak sincere. Bang Isa nggak turun? Saya membantu dengan cara saya. Yang kali ini ya saya lewat IKAVIKOM, kemudian saya lewat beberapa organisasi yang memang sudah, kalau kemudian ada menteri yang teriak-teriak kami langsung mencabut terus bangga gitu ya, mahal betul. Keputusan mencabut perusahaan-perusahaan yang melanggar undang-undang harus ada ratusan, mungkin sekarang ribuan tuh korban. Mau di reshuffle atau kemudian mau digantikan terserah Pak Prabowo ya. Tapi saya yakin Pak Prabowo mendengarkan rakyat. Bang, minggu-minggu ini kan sedang rame bencana di Sumatera. Para menteri turun ke lapangan dan tidak lupa dengan kameranya lagi stok konten gitu Bang. Gimana persepsinya? Pendapatnya Bang? Boleh kok mereka stok konten bermedia sosial. Itu silakan aja, nggak dilarang juga. Dan menurut saya penting juga diketahui oleh masyarakat bahwa para menteri, para pejabat kita nih membantu korban bencana alam. Hanya menurut saya seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa TV, ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh para pejabat itu bila mereka berkonten gitu. Yang pertama harus punya rasa, rasa empati, rasa simpati. Jadi kontennya itu justru bukan tentang dia tuh. Kalau ada rasa tuh, kontennya itu tentang bagaimana si saudara-saudara kita yang jadi korban itu pilunya juga terasa ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau pakai rasa itu penting. Kemudian yang kedua, sincere, harus tulus. Lagi-lagi bukan tentang dia. Pada saat dia memberikan bantuan, itu benar-benar tulus, memang ingin membantu dan tidak ada kaitannya dengan konten. Karena begitu ada konten, pasti ada loophole, ada lubang-lubang yang bisa menjadi sasaran kritik masyarakat Indonesia. Ambil contoh yang viral ya, Pak Zulhas ya, bawa karung beras. Kenapa itu terlalu fokus ke dia? Nggak mungkin kan ada seorang Menko bawa beras sendirian gitu ya, sementara yang lain ngikutin dan ngawal. Itu sutradaranya memang perlu belajar di rujak politik tuh. Ada pengawalnya lagi. Betul. Mestinya semua mereka bareng-bareng bawa beras itu. Nah itu penceritaannya menurut saya lebih oke. Jadi bareng-bareng, bukan cuma satu. Lah, coba Pak Saiful saya jadi menteri. Manggul beras sendirian, pengawalnya jalan biasa aja. Ngamuk lah. Iyalah Pak. Makanya si pengawalnya itu justru keanehannya itu ada di pengawalnya yang justru ngawal buka jalan. Harusnya dia manggul juga. Nah itu ciri yang nggak pakai rasa dan sangat mungkin nggak sincere. Mudah-mudahan saya salah kalau tentang sincere ya. Mungkin Pak Zulhas memang sudah sincere. Yang ketiga itu berdampak. Kalau berdampak silakan direkam-rekam, disebarkan ke media sosial. Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia yang lain ingin membantu. Berdampak misalnya diberesin rumahnya benar-benar sehingga bersih lagi dan tidak hanya satu rumah. Nah kalau bersihinnya lorong-lorong, lumpur, terus ngelempar lumpur ke samping, saya jamin itu gak akan lebih dari 5 menit dia kerja begitu. Pasti langsung ngerasa capek. Nah itu kan kalau tidak berdampak mendingan gak usah gitu. Nah ini saya kasih tahu lagi satu hal penting. Disertasi saya yang saya tulis dalam buku Momentum itu kan memang tentang momentum politik. Salah satunya adalah ada variabel media sosial. Saya kasih tahu nih yang konten-konten supaya karir politiknya atau angka elektabilitasnya naik. Dalam disertasi saya, media sosial, aktivitas media sosial itu tidak punya dampak signifikan terhadap elektabilitas. Itu memperkuat teori sebelumnya
oleh Mary Lim bahwa many click doesn't stick gitu ya. Jadi artinya oke, gue follow lu, like lu, tapi kalau untuk menjadikan pemimpin nanti dulu. Iya. Popularitas naik, ya, tapi elektabilitas belum tentu. Jadi kalau kemudian melakukan konten-konten agar elektabilitasnya naik, lupain. Itu hasil disertasi saya yang ditulis dalam buku. Jadi kalau mau dibantah, mesti disertasi atau minimal nulis buku membantah itu. Karena itu penelitian. Jadi balik lagi ke para pejabat, membantu harus. Dikontenin silakan. Tapi tolong ada rasa, tulus, dan berdampak. Kalau yang itu tidak dilakukan, sebaiknya jangan kemudian muncul sebelum ready. Karena dampaknya akan luar biasa. Selanjutnya, tentang komunikasi politik. Sabar dulu aja dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi. Iya. Pada saat tidak sabar, maka akhirnya jadi salah tuh. Hanya mencekam di media sosial, kata Kepala BNPB. Bahkan, ini mohon maaf ya, kita itu sering banget, rakyat Indonesia itu sering sekali cuma dianggap sebagai angka oleh para pejabat. Saran nih. Misalnya kan ditanya Pak Presiden gimana kondisi korban. Mohon maaf Pak Presiden, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sangat tidak enak kondisi bencana. Saudara-saudara kita ada yang meninggal sekian ratus orang, yang hilang sekian ratus orang, yang terluka sekian ratus orang. Memang tetap angka, tapi ada rasa empati bahwa saya membacakan sebuah berita yang sangat tidak enak. Kalau kemarin kan gampang aja, oh korban sekian, ini, segini. Hanya dilihat sebagai angka. Jangan gitulah. Jadi komunikasi politik sebaiknya juga diperbaiki, gitu Paul. Ya, Bang Isa, pejabat banyak yang turun ke lapangan, diikuti dengan para influencer, para artis. Pertanyaan saya, kok Bang Isa nggak turun? Saya membantu dengan cara saya. Yang kali ini ya saya lewat IKAVIKOM, kemudian saya lewat beberapa organisasi yang memang sudah yang sudah hadir di sana. Saya pernah terjun langsung, Mas Saiful, di tsunami Aceh. Saya dikirim oleh Sampurna Foundation hari ketiga, hari keempat, dalam kondisi yang tidak enak juga waktu itu. Saya berangkat. Sampai di Aceh ya kita lihat sendiri hari ketiga, hari keempat masih kacau balau tuh. Iya. Barang-barang kita ya dilempar gitu aja di bandara, kita ambil sendiri dan kita bingung gimana caranya ke Banda Aceh itu. Makanya saya waktu itu terima kasih sekali sama bapak-bapak TNI karena saya nebeng truknya mereka tuh sampai ke tengah kota, sampai ke pusat penanganan bencana di kantor gubernur waktu itu. Kita juga tinggalnya di tenda-tenda darurat yang disiapkan oleh TNI. Jogja juga begitu, saya turun tangan langsung ke sana. Jadi memang ya kalau dikatakan dia tidak harus kita semua ke sana. Terima kasih kepada pejabat, kemudian teman-teman relawan, influencer yang ke sana. Karena memang harus membantu gitu. Tapi yang tidak bisa berangkat ke sana juga jangan berpangku tangan. Masih banyak cara untuk membantu keluarga kita. Jangan lupa Mas Saiful, pengalaman saya memang saat bencana ini saat yang menyedihkan. Tapi uluran tangan juga dibutuhkan untuk rehabilitasi pasca bencana. Jadi setelah bencana usai, ada rehabilitasi, bangun sekolah, buku-buku anak sekolah. Kemudian yang paling penting juga mengembalikan psikis mental mereka, bangun rumah, menyediakan pekerjaan, alat rumah tangga untuk supaya kehidupan mereka kembali normal. Nah itu juga menurut saya hal yang penting. Jadi bukan saja membantu saat bencana, tapi mohon teman-teman juga nanti rehabilitasi bencana, pasca bencana ini harus juga terus dilakukan. Nah mudah-mudahan Presiden segera menggelontorkan biaya-biaya budget untuk perbaikan dan rehabilitasi pasca bencana. Jadi sekali lagi saya terima kasih. Banyak yang terbang ke sana.
tapi harus menyesuaikan kemampuan. Saya pernah ada masanya terbang sebagai relawan langsung ke bencana, tapi kali ini saya membantu dengan cara saya yang lain, dengan tidak langsung berada di lokasi bencana. Saya juga korban bencana juga pernah. Bekasi. Kebanjiran 2-3 hari, aduh ampun. Setelah itu banjirnya surut, itu kemudian penderitaan selanjutnya dimulai. Nyakit juga Pak ya. Ya karena kita bersihin rumah, kita nggak punya barang-barang kita yang ada rusak, elektronik rusak semua. Kan nggak bisa kita sekonyong-konyong langsung beli kulkas, beli TV, beli mesin air tiba-tiba kan. Pasti itu bertahap. Nah, pasca bencana itu saya rasa kita tetap harus fokus tuh untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Ada hal yang menarik Mas Saiful ditanyakan oleh seorang teman. Ini mohon maaf kalau nggak berkenan ya. Itu kayu-kayu. Iya. Sudah ada mafia yang ngumpulin atau gimana tuh? Saya terus terang ditanya begitu agak marah. Loh kenapa? Kok nanyain itu? Korban masih banyak. Bang, itu kalau kayu-kayu dikumpulin oleh negara dan kemudian dijual, mungkin sangat bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena korban bencana. Ya pertanyaannya apakah itu etis atau tidak gitu. Tapi menurut saya untuk membantu harus ada diskresi juga supaya kita punya uang juga untuk membiayai rehabilitasi itu. Bahkan menurut saya ini lagi-lagi mohon maaf kalau nggak berkenan, mohon maaf kalau salah. Kan kemarin Bea Cukai itu kan menangkap atau menahan kontainer baju-baju bekas ya. Itu mungkin ada baiknya juga karena itu selundupan kan. Atau nggak pantas lah atau apalah itu bahasanya. Mungkin baik juga itu dikirimkan ke Sumatera untuk dijadikan baju sementara lah. Iya betul. Untuk nunggu itu, dan pengiriman memang tidak mudah. Makanya saya setuju kemarin disampaikan oleh Pak Prabowo tuh. Pak Prabowo kan nyari dari pakai helikopter bisa nggak, pakai ini bisa nggak, pakai itu bisa nggak. Itu menurut saya juga hal penting. Jadi saya rasa daripada bajunya itu dibakar, dimusnahkan, mungkin ada baiknya juga dikirimkan ke sana gitu ya. Kalau diizinkan oleh pemerintah mungkin kan jadi barang halal tuh ya. Jadi itu nggak jadi barang halal nggak? Kalau sifatnya pertamanya haram, ya haram sih Pak. Kalau halal kan kebijakan ke pemerintah Pak. Iya maksud saya. Iya maksud saya jangan sampai kemudian mudaratnya biar terkena bencana nggak mau pakai karena dianggapnya kan ini barang selundupan haram gitu. Enggak ada. Tapi kalau kemudian itu sudah dimiliki oleh negara, kemudian dibagikan ke mereka kan sah saja. Boleh. Boleh. Nah ini gua nggak tahu nih Islamnya nih Ustadz Saiful. Gitu. Bang Isa, saya mau nanya dua. Yang pertama, bencana sekarang sedang terjadi. Pertanyaan pertama, siapa yang harus bertanggung jawab Pak? Yang kedua, skala prioritas pemerintah harusnya gimana untuk menangani ini deh pasca bencana ini? Kan ada ya, ada kota-kota yang belum ada bencana karena gunungnya udah dikeruk nih, belum ada bencana tapi udah banyak penebangan pohon. Nah, pemerintah harus seperti apa solusinya Pak? Saran mungkin Pak? Saran buat pemerintah ya, memang suka atau tidak suka yang bertanggung jawab ya harusnya pemerintah. Karena ya kepada siapa lagi kita minta tanggung jawab. Wah ini akibat pemerintahan yang dulu, yang sebelumnya. Ya nggak bisa, Anda sekarang pemerintahan ya kan. Betul. Jadi kalau kemudian ada menteri yang teriak-teriak, kami langsung mencabut. Terus bangga gitu ya. Mahal betul. Betul. Keputusan mencabut izin perusahaan-perusahaan yang melanggar undang-undang. Harus ada ratusan, mungkin sekarang ribuan tuh korban. Mahal betul itu. Jadi sebaiknya Anda malu gitu menyatakan mencabut setelah ada korban. Tapi pemerintah harus bertanggung jawab hingga pulih kembali situasi di kota-kota yang terdampak bencana alam. Nah kemudian
Ini kan udah ada contohnya. Maka seyogianya daerah-daerah yang berpotensi menjadi wilayah terpapar bencana alam, sebaiknya kebijakan-kebijakan itu harus segera diperbaiki. Jadi kalau memang sangat berpotensi longsor, kemudian menyebabkan bencana alam yang luar biasa, yang memang disebabkan oleh tangan-tangan manusia, jangan tunggu waktu lama lagi. Harusnya Pak Prabowo segera melakukan tindakan-tindakan yang keras terhadap para pelanggar aturan itu. Mas Saiful, memang ada yang bilang bahwa ini adalah cara alam memperbaiki diri. Iya. Tapi alam kan juga harus dijaga ya. Sehingga nggak lagi-lagi marah dan menimbulkan banyak korban jiwa. Ya inilah saatnya ya buat pemerintah untuk memperbaiki diri. Ya kalau kita lihat memang SBY ada tsunami waktu itu. Iya. Ada Jogja juga. Pak Jokowi ada COVID. Ini Pak Prabowo ada bencana Sumatera. Saya rasa alam sudah mengingatkan setiap presiden di Indonesia untuk menyayangi alam Indonesia. Kita pernah bahas kan dengan beberapa narasumber di Henry Satrio Official. Sebetulnya kekayaan sumber daya alam kita ini kutukan atau anugerah. Banyak yang bilang kutukan. Karena akhirnya ya ini bisa terjadi bencana. Tapi marilah kita jadikan ini anugerah. Caranya gimana? Ya kita sayangi alam kita. Saya sih terus terang juga bukan cuma sedih ya. Ya menyesal juga. Baru mengingatkan pemerintah setelah bencana terjadi. Harusnya kami akademisi, pengamat, rakyat Indonesia semuanya itu memperingatkan pemerintah jauh lebih awal dan lebih keras dari sebelumnya. Ya memang ada aktivis-aktivis kita yang kemudian dikriminalisasi karena menyampaikan hal-hal baik tentang lingkungan. Nah sebaiknya itu tidak terjadi lagi. Yang terjadi di Sumatera jangan terjadi di daerah lain lah. Gitu kira-kira Mas Saiful. Pak, saya minta pengulangan penjelasan Pak. Kan banyak pengaruh pejabat Pak ya. Pejabat-pejabat kabinetnya Pak Prabowo. Itu kan mereka kan tahu miskomunikasi atau apa. Mereka sedang dilanda bencana nih Pak. Kan menyakitkan Pak. Sangat lebih menyakitkan lagi statement mereka kan kayak lebih menyakitkan lagi gitu loh. Argumen mereka. Perlu nggak Pak Prabowo untuk ngasih arahan ke para kabinetnya itu tidak ngomong sembrono gitu? Pak Prabowo sudah berkali-kali mengingatkan itu. Bahkan beliau juga pasang badan terhadap komunikasi para pembantunya. Nah sekarang tinggal pembantunya mau nggak membantu Pak Prabowo. Mau nggak nurut Pak Prabowo. Kalau menurut saya bagi pembantu-pembantunya Pak Prabowo yang sudah diingatkan tapi tetap saja keluar jalur ya pesan komunikasinya, tidak punya rasa, tidak punya ketulusan, dan akhirnya berdampak yang negatif, itu sih udah salah mereka. Saya rasa Pak Prabowo sudah cukup mengingatkan para pembantunya itu. Apakah cukup diingatkan atau ada tindakan perihal ini ya, perihal bencana Pak ya? Mau di reshuffle atau kemudian mau diganti kan terserah Pak Prabowo ya. Tapi saya yakin Pak Prabowo mendengarkan rakyat gitu. Kalau kemudian memang ada menteri yang memang harus dievaluasi, evaluasi. Tapi memang yang aneh ya. Mereka kan tahu ya, pejabat-pejabat ini, menteri-menteri ini mereka salah. Iya. Tapi nggak mau mundur. Malah nantangin presiden, itu kan nantangin presiden. Iya, saya siap dievaluasi. Mestinya ya, kalau orang-orang ini berakal sehat dan benar gitu apa yang dilakukan dengan sama dengan yang disampaikan, kan mereka kan kerap ngomong jabatan adalah titipan Allah. Iya. Ya kalau salah lo mundur aja. Ngapain kemudian minta-minta dievaluasi? Itu kan artinya mereka takut nggak punya kerjaan. Ya, lagi sulit Pak, loker. Ya, lowongan kerjaan lagi susah dan mereka
takut tuh kalau nggak jadi menteri mau makan apa, Iya. terus partainya nasibnya gimana, orang-orang partai yang ikut hidup sama dia itu nasibnya gimana. Jadi saya meragukan pejabat menyadari sepenuhnya apa yang dia sampaikan bahwa jabatan itu titipan Allah. Kalau memang betul titipan Allah, mundur aja. Kurang korban yang disebabkan oleh kebijakan Anda yang nir empati. Itulah kira-kira. Yang terakhir, Bang, di media sosial kan banyak video yang mendramatisir. Ya emang itu ada yang AI ya, seakan-akan memojokkan pemerintah. Kita sebagai masyarakat tuh biar tercerdaskan, nggak termakan itu hoax dan kebencian ke pemerintah semakin tinggi karena trust masyarakat kita dan pemerintah kan agak turun atau karena banyaknya visual di media sosial kan itu pengaruh itu, Bang. Ada saran nggak? Yang pertama, pemegang kebijakan komunikasi di pemerintah itu memang harus kerja lebih keras lagi. Melakukan edukasi-edukasi terhadap penggunaan media sosial yang sehat dan cerdas. Yang kedua, buat masyarakat, teman-teman, saudara-saudara rakyat nih, sama kan kita rakyat. Fokus kita membantu saudara-saudara kita dulu aja. Itu dulu fokusnya. Bercanda-bercandanya nanti. Ya. Kalau sudah rehabilitasi pasca bencana juga sudah selesai. Kita bantulah saudara-saudara kita itu. Nggak harus kenal, tapi kan kita sama-sama bangsa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa. Satu bangsa kita, satu bahasa kita, satu negara kita. Indonesia. Itu Mas Saiful. Siap. Terima kasih, nanti kita sambung lagi Bang Isa. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.